Marilah pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa taufik hidayah kepada kita semua sehingga pada saat ini kita bertemu dalam suasana yang penuh kekeluargaan dan keakraban, terutama dalam pelaksanaan pengajian. Kedua kalinya pada saat ini saya diberi tema merajut harmoni dan menjalin toleransi menuju moderasi beragama di Indonesia. Memang tema ini agak sedikit ya katakanlah baru viral ya, dibicarakan tentang moderasi agama. Walaupun moderasi beragama itu tidak terus mutlak seluruhnya, ada batas-batas tertentu. Yang penting kita itu bisa hidup dengan damai, bisa hidup dengan tentram dan lain sebagainya. Intinya ke sana. Ini agama itu tetap agama. Sampai kapanpun yang namanya Islam ya seperti itu. Yang namanya Kristen juga akan seperti itu. Yang mana Buddha juga akan seperti itu. Nama tempat ibadah mereka ya seperti itu. Kita ya seperti ini. Kalau kita umat Islam ya masjid, mungkin musola, mungkin surau ya. Kalau mereka ya mungkin gereja, mungkin wihara dan sebagainya. Itu tidak bisa disamakan. Tapi bukan dengan perbedaan itu terus kita berbeda dalam segala-galanya. Maka tema ini sangat tepat, yaitu merajut harmoni dan menuju toleransi untuk moderasi beragama di Indonesia. Perlu kita sadari bahwa Indonesia ini sangat luas, termasuk negara besar di dunia yang sangat heterogen, sangat kompleks dalam bidang apapun, termasuk agama, ya suku, ras, budaya, bahasa, bahkan pulau. Walaupun pulau itu sebesar itu pun di Indonesia, Masya Allah, sering kita dengar ada 17.000 pulau. Itu aja mungkin aja masih ada pulau yang belum bisa ditemukan. Ini pulaunya saja kan begitu. Suku bahasanya kan ya lebih dari 700. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Apalagi Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kira-kira orang Kudus dengan Jeporo aja itu sudah berbeda. Karakternya, dialeknya, belum budaya-budaya yang kecil-kecil. Itu tetap ada perbedaan. Tapi perbedaan itu bukan terus kita pecah. Bukan terus kita berpisah. Terus kita tidak mau bertemu, tidak bisa bertemu, itu tidak. Makanya diperlukan sikap seperti toleransi, seperti sikap harmoni, seperti sikap moderasi, teposliro, tenggang rasa. Tinggal siapa yang kita hadapi. Kalau sesama agama Islam ya mungkin ukhuwah Islamiyah. Satu negara ya ukhuwah watoniyah. Kalau sesama manusia ukhuwah basyariyah. Kalau satu politik ya ukhuwah apa? Asasiyah. Kalau satu organisasi ya ukhuwah ijtimaiyah. Itu tetap ada. Satu agama, lain agama yang sudah ada garisnya, yang nanti di materi mungkin ada. Kalau Islam, non-Islam ya istilahnya lakum dinukum waliyadi.
Sesama Islamnya NU Muhammadiyah yo maluna akmaluna malukum akmalukum. Kalau sesama NU-nya mungkin komisi A, komisi B, atau beda lajnah dan lain sebagainya. Jadi intinya itu, sekecil apapun ada perbedaan, dan sekecil apapun tetap ada persamaan. Dalam diri kita sendiri pun kadang-kadang timbul perbedaan. Hatinya kepengen pergi ke gor karena ada rame-rame lah pameran pembangunan. Itu kan hati, apa istilahnya? Hati kita kepengen ke sana. Tapi mungkin kaki kita sakit, masa kita paksa? Aku apa kepengen delok bal kok disikil kuloro. Aku goncengno deh. Kita digoncengke diterke ke sana itu kan kita dalam keadaan normal, sehat, kira kan? Hanya mulai sepeda ini kubis. Saya nuntun sepeda tok wis kangelan, sampean piye mlakune? Kan akan repot. Makan kepengen pedes, makan rujak pengen pedes. Itu kan keinginan kita. Neng perut kita kan mungkin sakit mah, sakit lambung. Ini sudah bertentangan antara diri kita dengan diri kita sendiri. Makanya adil itu tidak hanya kepada yang lain, termasuk kepada diri kita sendiri. Menyikapi pribadi kita sendiri. Jadi adil kepada orang lain, adil kepada keluarga, juga adil kepada diri sendiri. Saya pengen makan sate, tapi saya punya sakit hipertensi, darah tinggi. Kan tidak terus nuruti senenge lisan tok, senenge mulut aja, tapi mengingat kondisi badan yang lain. Ini kalau diterjemahkan toleransi, ukhuwah itu sampai sekecil itu, walaupun kita mungkin pandangannya ya ukhuwah secara umum. Makanya sini saya hanya menafsirkan secara kata-kata saja, bahwa merajut itu artinya adalah menganyam, menyusun, menata sesuatu yang terurai menjadi tertata rapi dan indah atau berguna. Jadi merajut itu menata, menyusun, nganyam, ya cara wong kampung istilahnya anyaman, yang terurai. Yang terurai itu yang berantakan, yang beraneka ragam. Mungkin bisa satu, yaitu benang saja, tapi bisa yang lain. Ada benang, ada misalnya kertas, ada apa dan lain sebagainya. Itu kalau ditata dengan baik pun akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah, yang sangat baik. Makanya kadang-kadang orang melihat sesuatu, aku ngerti potongannya kelambi iki kok ora macem batike misalnya. Itu karena salah merajutnya. Aku ngarani keramik iki lenoto kok kurang pas, hijau kok dikompetisikan dengan kuning, dengan apa misalnya. Maka merajut ini sangat penting dan perlu kemampuan. Dan kalau memang bisa menata dengan baik, akan menghasilkan sesuatu yang memang indah, indah dipandang, dirasakan. Membuat sajadah seperti ini kan tidak sekedar dari kono benange, kono digawe kan enggak semudah itu. Ya ditonton supaya dimengerti, yo macam pembeli tertarik, digilinggih yo nyaman dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah ini tidak mudah, membutuhkan keahlian. Apalagi di sini merajut harmoni. Harmoni itu keselarasan, kecocokan, keserasian. Jadi supaya bisa terjadi selaras, cocok, serasi. Makanya kadang-kadang sering ada orang mengatakan, wah urip tak delok kok harmonis mbak, tak delok kok harmonis mas. Itu berarti antara jodone dengan jodone itu sama, punya kesamaan, punya keserasian.
Saya tidak mengatakan yang lain, oke? Pelindung kue elek atau podo elek wah harmonis. Saya tidak mengatakan itu. Bukan terus ganteng atau ayu, harmonis, tidak seperti itu. Keserasian di sini itu lebih cenderung ke dalam, lebih cenderung ke batiniah, ke hal-hal yang bersifat ruhaniah. Senajan bojomu elek, kowe ayu, kenyataannya ya sabar, kenyataannya tidak pernah terjadi macam-macam, itu termasuk boleh dikategorikan harmonis. Orang ada bojone sing lanang ireng, sing wedok putih, wah kamu itu kontradiksi, tidak seperti itu. Seragammu saja ini kan hitam dengan coklat, tetap serasi. Ini contoh-contoh kecil. Jadi ada keserasian. Dan kita ini kan berbeda. Ada Islam, Kristen, ada suku Dayak, suku Jawa, ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa ini, bahasa itu, dan sebagainya. Ini diharapkan bisa hidup yang serasi, yang cocok, yang selaras antara yang satu dengan yang lain. Maka kalau sudah bicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan nasional, kita memakai bahasa Indonesia. Itu supaya yang di Papua paham, yang di sini paham, yang di luar Jawa yang lain juga bisa memahami. Saya kok bicara apa adanya bahasa Jawa, mungkin bagi saya jenengan mungkin enak, sing Bekasi. Ini misalnya, kan berarti tidak timbul harmoni. Mau ngaji kan, gue orang ngerti aku ngomong dia ngomongin, kan kurang nyaman, gak ada keserasian. Jadi untuk mewujudkan harmoni ini memang sulit, perlu ditonton, jelimet. Ini contoh-contoh kecil.